lanjutin ngobrol-ngobrolnya ya. Sebelum kita tanya lebih lanjut lagi, yuk kita lihat dulu perjalanan cintanya Shireen sama Wisnu tuh seperti apa sih. Ini dia nih, kita lihat sama-sama ya. Ada yang ketawa-ketawa masa di sini. Iya umur 13 umur 14 gitu lagi Cinta Fitri. Iya. Nggak kangen ya ngeliat Wisnu ketawa-ketawa di Kan tadi barusan ketawa, Mbak. Iya di sini nih, di sini nih. Kan udah di depan kamera langsung set gitu kayaknya langsung. Ya Allah. Dia tuh emang kayak gitu pembawaannya serius tapi aslinya tuh enggak. Maksudnya aku tuh nggak bisa married sama orang yang serius banget. Jadi Emang udah pernah married sama yang nggak serius? enggak maksudnya. Aku tahu sih bisa nggak bisa. Karakter aku nggak bisa orang kayak serius banget gitu. Aku bisa gitu. Enggak kok dia di rumah. Enggak kok. Kalau lagi Kalau lagi serius aku bercandain. Kalau lagi serius bercandain. Tergantung acara. Tergantung acara. Tergantung Kalau misalnya acara yang lagi serius masa kita ketawa-tawa. Dan tergantung sama siapa. Kalau sama istrinya bercanda terus sama saya kan nggak mungkin bercanda. Iya terus. benar. Iya. Menjaga, Iya, setuju ya. Iya, setuju aja deh. Kalau tapi di rumah romantis juga? Romantis kok dengan caranya. Pakai kok ya. Ada koknya. Dengan caranya. Dengan caranya. Apa tuh caranya kayak gimana? Caranya kayak gimana? Karena kan nggak bisa semua orang kita suruh untuk romantis dengan cara yang kita mau kan, gitu. Menurut aku caranya dia untuk ngajak aku ke arah kebaikan itu udah romantis banget sebagai imam. Kalau menurut aku gitu, jadi kayak romantis bukan yang hanya ngasih bunga, ngasih puisi tapi nggak ada meaningnya, tapi dengan cara dia misalnya ngerayu aku untuk pakai jilbab aja itu menurut aku romantis. Kayak contohnya waktu abis nikah kan aku butuh kayak 9 bulanan untuk pakai jilbab, nggak langsung kan. Di situ dia nggak pernah muji aku cantik atau bagus berpakaian kalau yang nggak pakai hijab. Jadi aku mau dandan semenor apapun dia nggak pernah bilang cantik. Tapi aku pakai mukena yang nggak pakai jilbab, kamu cantik banget sih istri aku gitu. Jadi kan itu menurut aku udah romantis dan bikin aku kayak, pakai jilbab mukena apa seharian gitu. Oke. Coba ya pulang ke rumah pakai mukena ya, tanya ya sama suaminya cantik nggak yang pakai mukena. Terus aku ya setiap orang punya beda-beda lah. ya. Beda-beda. Menurut aku dia udah, maksudnya dia memang tipikalnya bukan yang suka puisi atau suka apa, jadi aku nggak bisa maksa dia. Yang ada aku ketawa kalau ntar tiba-tiba aku ketawa. Agak aneh ya. Agak aneh. Jadi ya hargain. Terus setelah pakai hijab segala macem udah nggak lagi yang urusan cantik-cantik karena udah cantik terus tiap hari dong. Ya dong, udah cantik tiap hari kan tiap saat. Jadi apa lagi keromantisan dalam bentuk apa yang dikasih sama Wisnu? Banyak sih, maksudnya kayak Wisnu itu kan ada satu ustadz favorit aku yang suka dia kajian di situ, itu sangat sering banget membahas tentang gimana caranya kita menghargai istri. Dan itu banyak banget contoh-contoh dari Nabi Muhammad gitu kan, gimana Nabi Muhammad itu menghargai Aisyah. Jadi dia belajar terus di situ, sikap-sikapnya dia di rumah itu menurut aku udah romantis sih. Misalnya kayak banyak banget sih, maksudnya dia tuh nggak yang ngelihat kayak perempuan harus kerja di rumah di dapur ngurusin anak. Dia sangat bantuin aku gantiin popok segala macam, dia ngebantuin aku. Menurut aku itu dia romantis lah. Menurutnya kayak waktu aku hamil sampai dia makin sepatu, makin kaos kaki, yang penting aku rapi kayak gitu. Sweet banget. Itu belajar dari Papa Mark Sungkar mungkin dengan Mbak Santi gitu. Senior kita ini. Senior romantis kita ini. Iya, makanya pasti ada terturunkankah gitu. Ngeliatnya Saya dulu gimana kalau sekarang? negor Shireen, Zaskia ini lagi sibuk-sibuknya syuting gitu. Sudah sampai di luar kan salaman gitu ya, sampai di depan pintu.
saya peluk, saya bilang alhamdulillah rezekinya ya kalian ya. Tapi malu kita dilihat Allah kok nggak bisa beli pakaian yang lengkap gitu ya. Oh iya Pak, ganti langsung. Oh gitu. Ganti. Cara negurnya. Caranya negurnya baik. Jadi kayak papa tuh, aku tuh susah banget bangun sholat subuh dulu kan. Susah banget ya. Jadi karena kan syuting pulang pagi kan, mesti kayak papa tuh sering banget ke kamar tuh nggak pernah yang dor gitu, kayak dibuka dulu, dielus, dicium dulu, udah subuh nak. Itu sampai berkali-kali masuk tetap tidur aja kan, bolak-balik. Gimana ya? Jadi kayak ya caranya beda sih. Mungkin ngelihat aku anak muda yang kayak sholat ntar aja gitu. Papa tahu kayak akhirnya kita nggak enak sendiri gitu. Caranya lah harus tahu cara karakter anak kan beda-beda gitu. Tapi sebetulnya saya lihat cermin, ya dulu saya digituin sama ibu. Ibu kalau bangunin saya udah bawa 1 gelas air gitu, bukan disiram gitu ya. Diapain Tapi dong? dilus-lus, dibangunin, gitu suruh minum. Nah ini bagus buat jantung gitu ya. Dulu nggak tahu kenapa itu bagusnya ya. Tapi baru kemudian tahu untuk kesehatan itu apa gitu ya. Tapi cara ibu saya gitu, ketika saya bangunin mereka juga, gue dulu kayak begini. Susah banget gitu ya. Oke. Terus tadi kan aku juga ngobrol ya bahwa sempat di awal-awal kan sempat shock nih, gitu ya. Tapi kan tadi Mark kan juga ngeliatnya bahwa Wisnu memang ke arah yang lebih baik, makanya dibolehkan untuk nikah sama Shiren gitu kan tadi bilangnya gitu. Iya. Apakah memang ini yang memantapkan supaya oke nih, supaya mereka tetap jalan? Sebetulnya bukan karena hanya melihat perubahannya, tapi istikharah ya. Iya. Kemantapan itu yang membuat, kan kita nggak tahu besoknya apa, dia pura-pura aja mau mau berubah atau apa, Secara kita nggak tahu. aktor Yang kan. tahu hanya Allah, ya kan? Pinter Iya. Jadi, Kan pernah. Maksudnya tidak berprasangka. Opsinya gitu maksudnya tadi ya. Terus Benar. kemudian, Cuma Om. saya justru melihat awal-awalnya ini yang bakal kesulitan Wisnu, bukan Shirin gitu Oh, ya. gitu. Iya. Kayak kesannya sih yang keras banget. Iya. Iya lagi. Artinya bukan kerasnya, bukan ngotot. Ini anak paling taat. Ini anak paling taat gitu. Ya, dari anak-anak saya semuanya paling taat dia. Cuma kalau lagi keras gitu. Cuman kerasnya itu gampang sekali di kerasnya aluminium ditekuk yang gampang gitu, bukan besi gitu ya. Ini gampang. Nah, tapi karena baru, saya khawatir jangan sampai melukai suaminya tidak bisa menerima gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah dia bisa menerima, bisa. Saya juga tidak sangka sampai bisa ngemong segala macam gitu, nggak sangka. Alhamdulillah. Ya mungkin doa ya, kita berdoa, terus ibunya juga berdoa, terus ibunya Wisnu, bapaknya juga berdoa, ya akhirnya. Kalau Wisnu kan tadi sempat bilang bahwa semuanya kan dijalankan sendiri, atas kesadaran sendiri, keputusan sendiri, emang berusaha penuh, emang mau ke arah sana gitu ya. Tapi ada hal-hal yang bisa diambil nggak sih dari Papa? banyak banget. Aku banyak ngobrol sama Papa Mark ya. Jadi contohnya misalnya yang paling aku tangkap itu adalah kedewasaan Papa Mark dan bijaksananya beliau gitu ya. Karena gini, ya jujur aja mungkin di antara aku sama Papa ini ada sedikit perbedaan lah gitu. Ada perbedaan dalam arti dalam pemahaman gitu kan. Nah cuman Papa menghargai aku dengan prinsip aku gitu. Oke. Nah jadi aku banyak belajar di Papa sebenarnya. Bagaimana aku juga bisa toleransi sama yang lain gitu. Maksudnya gini, jadi aku belajar salah satu poin pentingnya yang aku bisa tangkap dari Papa adalah itu. Banyak ini ya Mbak, seru ya. Keren ya. Dan dari tadi dipuji oleh mertua di depan sejuta umat di Indonesia ini. Itu statement yang very positive. Mbak Aki, Ya. kalau kayak gini-gini kan masih usia muda ya. Iya. Maksudnya, terus dari dunia entertainment juga gitu ya. Nggak tahu nih kalau Mbak Vera mungkin bisa ngomong nggak? Apa justru karena pengalaman-pengalaman di belakang jadinya malah memudahkan bahwa iya nih salah nih, harusnya kesini, harusnya begini gitu. Dibanding kalau memang nggak dari dunia yang bergejolak gitu. Kalau Mbak Oki kan juga sempat di awal sebelum masuk ke dunia entertainment kan memang ada cerita juga kan untuk menapak karir sampai akhirnya dapat hidayah, oke gitu mau masuk sini gitu. Sebenarnya kalau saya lihat ini luar biasa, Shiren dan Wisnu ini inspirator di negeri ini. Ini luar biasa, kenapa ketika mereka melakukan sebuah kebaikan, fans-fans yang mengikuti, betapa juta pahalanya mengalir kepada mereka, ini amal jariah sendiri buat mereka. Sebaliknya, kalau public figure ketika dia melakukan keburukan, kemudian masyarakat mengikuti, betapa banyak dosa jariah juga yang akan didapatkan oleh sang public figure.
Adapun seseorang bisa mendapatkan hidayah, kan hidayah itu kan dijemput kan, dia bukan ditunggu kan. Mendapatkan hidayah beberapa banyak caranya. Salah satunya karena mungkin dulu pondasi awalnya memang sudah bagus dari kedua orang tuanya. Jadi ketika masa remajanya dia bergaul mungkin agak berbelok sedikit karena pergaulan masa anak muda, tapi ada kalanya dia ingat kembali memori masa kecilnya yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Makanya pendidikan tadi Lukman yang dibacakan Wisnu di awal itu luar biasa, pendidikan tauhid. Dia rindu, namanya manusia fitrahnya baik, dia rindu akan kembali kepada hal itu lagi gitu. Nih ya, tadi disampaikan sama Ustazah Oki bahwa public figure itu punya tanggung jawab yang besar loh. Betul. Terhadap orang-orang yang melihat dia look up to him atau her gitu ya. Seperti apa mengidolakan kegiatan-kegiatannya. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya sama Shiren, sama Wisnu, sama Papa Mark dan Mbak Santi. Tetap bersama kami dalam Cerita Perempuan.